Selain lemah, letih, lesu itu dia ada rasanya terlalu lemah sama makanya kebanyakan sifat dingin jadi berat ya. Ya. Jadi perbedaannya Saya boleh satu. jawab nggak Kalau sih? umum, ingat ya defisiensi secara umum adalah lemah, letih, lesu. Orang kalau sudah lemah, letih, lesu sudah masuk ke defisien. Ya, itu yang pertama. Nah, defisiensi itu dibagi dua. Dan lidahnya kalau defisiensi itu udah mulai pucat, tapi cairan masih mencukupi, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Karena dia nanti muaranya terbagi menjadi dua. Yang satu defisiensi materi, yang satu defisiensi energi. Energi. Nah, energi baru nanti ke defisiensi limpa. Kalau materi berarti kekurangan darah dan cairan. Itu perbedaannya ada rasa berat. Bisa dipahami? Nah, itu seperti itu. Kemudian nanti dari sini berarti kan kembung ini ada. Kembung ini adalah gejala khas miliknya limpa dan Lambung. lambung. Gitu. Pertanyaannya jangan pernah lupa dengan 5 pertanyaan. 5 atau 6 pertanyaan. Setiap penyakit yang harus ditanyakan apanya? Yang harus Organnya, ditanyakan apa? organnya, Organnya, energinya, patogen, materi, Apakah komentar organ. masalahnya di organ? Penyakitnya apa saja? Apakah masalahnya di organ? PPL, Ataukah Patogen, masalahnya karena ada patogen, materi, kekurangan materi? patogen, materi, Atau masalah energi, atau patogen, atau hubungan antar organ atau makhluk lain? Kan begitu. DPD, iya. iya. Semua penyakit, semua kasus harus ada pertanyaan itu. Nanti supaya bisa menjawab yang namanya anxiety itu apa, psikosomatis itu apa, dan GERD itu apa itu. Karena kalau tidak memahami ini, nanti jadi bias. Itu. Nah, mungkin eh, di luaran sana tidak menggunakan kaidah seperti itu secara prinsip ya. Kalau saya belajar 25 tahun, saya ambil kesimpulan sesudah membaca berbagai buku, simpulannya itu aja pertanyaannya. Apakah masalahnya di organ? Jadi organnya yang bermasalah, atau masalahnya di materi, atau masalahnya di Energi, energinya, atau atau masalah patogennya, dari yang atau lain. patogen yang menyerang, atau ada hubungan antara organ yang tidak serasi, Disharmonisasi ya, Su. disharmonisasi. Nah, ini kalau bisa dijawab atau kombinasi ya. Ini nanti ada sendiri, ada kombinasi. Ini kalau bisa dijawab nanti semua persoalan penyakit itu nanti bisa dijawab semuanya. Intinya di situ. Karena nanti kalau jangan nanti belajar tentang anatomi, nanti belajar tentang masalah makanan, gizi, itu nyentuhnya di situ semua. Itu di 6 pertanyaan tadi. Nah, ini kembung dan sakit perut itu khasnya limpa lambung. Jadi kalau cemas, ada nggak di sini? Ada. Enggak. di sini Gejala tidak ada. khasnya ada nggak di sini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada suhu. Berarti itu gejalanya siapa? Emosi. Liver, Nah, punyanya oke. jantung, suhu. Oke ya. Ya, liver ya. Kita lihat sindrom penyakit liver. Mana ini? Sindrom penyakit liver. Kok ini nanti dulu. Itu ginjal, Su. Ya, Itu ginjal suhu. ini kombinasi elemen tanah,
elemen api, elemen air. Mana ini? Oh, nggak ada. Bagus. Oh, ini di atas nih. Logam. Ini Cari Mas Arif, Bapak bantuin. Ayo kita cari, ayo. Ayo ketemu. Oh, di sini nggak ada ternyata, benar dicari-cari nggak ada. Penyakit liver, tadi saya buka ada. Yang slide Saya lain buka. kali Bu Suhu. Enggak, saya buka di mana tadi ya? Oh, ini ya. Judulnya bukan. Nah, ini. Belum tampak, Su. Enggak, ini sudah ketemu. Ini liver, sudah tahu? Iya, Ya. Su. Satu, Ya, Su. tidak sabar, mudah marah. Marah. Payudara bengkak dan nyeri, hipokondrium, kembung dan nyeri, perut bawah kembung dan nyeri, anggota badan semutan, kaku, Kejang. ada cemas nggak di sini? Ada. Iya, Nggak ada ada. Suhu. Nggak ada. Adanya emosi, adanya marah, tidak ada Nah, cemas. kalau nanti bicaranya tentang psikosomatis, baru bicara liver. Ya. Berarti kalau cemas itu adanya di mana? Paru-paru. Jantung. Oke. Jantung, Master. Jantung. Paru-paru sedih. Oke, kita lihat penyakit paru-paru ya. Nah, biar Disebut semua nanti ketemu. biar supaya nggak tebak-tebakan. Tebak-tebak buah manggis. Iya. Sesak napas. Cemas di jantung. Sakit dada, suara parau. Ada nggak? Nggak Tidak ada. Ini gejala Ada. khas loh ya. Ini kan baru gejala di ininya kan baru belum psikologisnya kan Su. Iya. Ini kan gejala apa? Organ ya. Iya, Ya, organ. Nah, nanti kaitannya dengan cemas masuk ke mana? Api. Jantung. Jantung. Kalau paru-paru sedih, kesedihan. Iya, sedih. Ya kan? Jadi kalau kita melihat satu, kita kembali lagi ke ini ya, Udah boleh kalau ke perut ya. Kita kembali ke perut. Nah, kalau kita melihat adanya, kalau gejala yang disebut ya, nanti saya baca di ini, kalau nanya ke Mbah Google nanti sama ini kan disebutkan ya. Yang disebut penyakit pencernaan di mana asam lambung dan empedu mengiritasi di dalam saluran pencernaan, ini adalah penyakit kronis yang terjadi saat asam lambung atau empedu mengalir ke saluran makanan dan mengiritasi dinding di dalamnya. Reflux asam dan heartburn, asam lambung naik lebih dari 2 kali seminggu, mengindikasikan penyakit GERD. Nah, gejala meliputi nyeri panas di dada yang biasanya terjadi setelah makan. Terjadi setelah makan, ya. Kalimatnya yang penting ya, dicatat ya. Yang terjadi setelah makan yang biasanya memburuk ketika berbaring. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa dia memburuk ketika ini berarti masuknya ke sindrom kalau lambung itu lambung apa? Sindrom apa? Lambung apa? Kalau berdasarkan data yang ada di sini. Ini biasanya mengacu kepada kedokteran barat. Ini berarti masuknya ke sindrom apa? Wiro. Hmm? Wiro.
Waire, Lambung berarti lambung panas. panas. Oke, kalau sudah kita sepakat lambung panas. Nah, apakah betul ini lambung panas kita melihat ke sindrom ya? Ini WGC tidak. Ya. Ini kan limpa lambung lemah. Ini tidak ada kalimat yang menyebutkan tidak nafsu makan, setelah makan kembung. Ya. Tidak nafsu. Ini sindrom PWGC. Ini ada ya, tidak nafsu makan setelah makan kembung. Ya. Banyak keluar keringat walaupun tidak bergerak. Anggota lemah, letih, lesu. Nanti catat ya, setelah makan kembung. Itu kan gejalanya itu ya. Nah, nanti kita akan melihat ini biji siasten tidak ada. Di dalam perut terasa ada yang ingin turun, tidak ada. Ini masalahnya dari yang enggak sembuh-sembuh. Nah, itu. Nah, hipotungsche ini gejalanya pendarahan, tidak ada terkait dengan sistem cerna. Ingat ya, sindrom hipotungsche, limpa tidak dapat membimbing darah, tidak terkait gejalanya dengan sistem cerna. Ini gejala khasnya, ada gejalanya yang menunjukkan masalah itu, tapi gejala khasnya adalah pendarahan di bawah kulit, hematuria, melena, dan pendarahan uteri pada wanita. Ini termasuk anak-anak yang kena yang pendarahan di bawah kulit itu hemofilia apa ya. Nah itu. Nah ini termasuk pendarahan pada wanita. Sering kita jumpai kasusnya di hipotungsche tapi bukan di ekses. Walaupun nanti ekses ada. Ini panas. Nah, ini piangsi. Ini piangsi. Gejala khasnya berborikmus. Jadi perutnya itu bunyi kruyuk-kruyuk walaupun sudah makan ya. Ini khas ya. Keputihan encer dan bening. Jadi kadang ada orang cemas bahwa keputihannya bening pada kasus kanker serviks, pada kanker serviknya atau serviknya sebenarnya sudah normal, tapi ketika masih ada keputihannya ini dia cemas. Padahal ini kasusnya adalah dingin di area limpa itu sebenarnya. Nah, ini lembab dingin, ini patogen, perut terasa kembung, berborikmus, tidak nafsu makan, ya. Ini ada kembung lagi, tapi tidak sehabis makan, ya. Jadi perutnya sering kembung, biasanya sebah ini, habis makan sebah. Nah, kalau lembab panas menyerang PW, ini yang seperti hepatitis, warnanya kuning, badannya kuning, mukanya kuning, ya. Tetapi kuningnya kuning terang ya. Satu kuningnya terang, kemudian masalahnya itu adalah di limpa lambungnya. Ini kadang terdapat di kulit ya. Ini hari ini perlu yang teman-teman pahami untuk lembab panas menyerang PW. Hari ini banyak sekali di musim sekarang
gangguan gatal pada kulit dan bernanah, eksim dengan cairan pekat, ini karena persoalan di sini, lembab panas di piwe. Jadi limpa lambungnya panas, terlalu panas dan lembab. Akumulasi 2 ya. Nah ini wehan, lambung dingin. Nah ini lambung dingin. Lambung kembung, ada kembung lagi. Jadi kembung itu ada satu di mana yang pertama tadi, kembung. PWCC kan? Ya. Kemudian kembung ada di mana lagi? Lembab panas menyerang piwe tadi ada. Lembab panas menyerang. Kemudian ada lagi di mana? Lambung di dingin. Jadi Dingin. kembung itu ada di panas, juga ada di Dingin. dingin. Ini harus dipahami. Nah ini, lambung nyeri bagai terbakar, terutama setelah makan, mengeluarkan cairan asam. Bedanya di sini, terutama setelah makan. Kalau limpanya lemah, C-nya lemah, itu habis makan kembung sebah. Kalau ini nyeri, ya, banyak makan sering terasa lapar, haus pengen minum dingin, kadang muntah, bau mulut umumnya tidak sedap, timbul sariawan, mulut, gusi, bengkak, dan sakit. Kasus yang berat terdapat pendarahan pada gusi dan muntah darah. Jadi pada orang yang suka gusinya berdarah, ini ada 2 kemungkinan sindromnya dari piputungse atau dari lambung yang panas. Itu. Nah, pertanyaannya kalau ngelihat dari tadi yang disampaikan sama Mbak Google, bahwa munculnya atau di gejala yang kita tampilkan di layar, munculnya nyeri itu setelah makan. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Boleh. Ada yang bisa jawab? Nyeri setelah makan. Produksi asam lambung berlebihan. Kenapa nyerinya sesudah makan? Ada stagnasi kali. Ada stagnasi. Ayo. Karena retensi makanan, Su. Retensi makanan. Ada Anton nggak di sini? Ini suka dia TikTok. Adanya cairan empedu yang keluar tadi, Su, sehingga mengiritasi dari lambung. Adanya cairan. Terus? Logikanya belum masuk. Ayo. Esofagusnya lemah, Suhu. Esofagusnya lemah. Ada lagi? Asam lambungnya naik. Asam lambungnya berlebih. Kan tadi juga yang tipe defisien asam lambungnya naik juga enggak? Naik juga, Su. Naik, tapi dia habis makan rasanya perih enggak? Jadi kalau kita belajar TCM, nih ya, kelemahan TCM itu menjelaskan secara logis. Dalam arti kata, dia banyak menjelaskan secara filosofi ya. Filosofi, kemudian menggambarkan. Tapi ketika di dalam menerangkan dalam bentuk yang nyata, kenapa seperti ini? Nah, itu baru banyak mikir gitu. Nah, sudah HP-nya suruh kembalikan. Sudah ya sayang. Energi lambung berbalik naik ke atas, Pak, karena adanya tekanan melawan gravitasi. Kembalikan. Belum. HP-nya terima kasih ya. Pelan-pelan. Pakai sandal. Sandal ini loh. Ini bocor. Mungkin bisa dimatikan yang
Jadi apa? Jembatan Ki Guru. Energi lambung berbalik naik ke atas karena adanya tekanan melawan gravitasi. Ketika Anda menyampaikan sumbatan Qi, kemudian didengar orang umum, kemudian didengar sama teman-teman kita yang ada di dokter, bisa diterima enggak? Belum tentu. Kalau C tidak, tapi kalau retensi makanan bisa jadi diterima karena makanan tidak tercerna oleh lambung sehingga ada retensi. Kalau dari kalimat ini, perhatikan ya, kalau dari kalimat ini lambung nyeri bagaikan terbakar terutama setelah makan, berarti sudah terjadi pelukaan pada Lambung. Lambung, ya betul. kan sudah terjadi pelukaan pada lambung. Ketika pelukaan pada lambung, ketika masuk makanan kan terputar dalam lambung. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Ya. Ketika diputar-putar di lambung, dia nyentuh lukanya enggak? Menyentuh Iya. dindingnya. Rasanya jadi apa? Nyeri. Lah, Sakit suhu. lah iya kan sederhana. Nggak usah pakai stagnasi Qi dan sebagainya. Di lambung ada sariawannya. Ya, ada luka. Kalau dia tidak makan, nggak akan rasa nyeri, terlalu nyeri. Cuma dia rasa lapar karena panas kan. Ya. Jadi dia membutuhkan sesuatu yang masuk untuk mendinginkan. Makanya kenapa pada kasus ini obatnya kalau di tradisional itu apa? Pati ganyong. Melapisi dinding lambungnya. Ya kan? Pati ganyong. Kemudian apa lagi? Asam. Patinya singkong mentah. Asam. Mentah. Asam dan Nih, kenapa dia mentah bukan mateng? Kalau mentah lebih dingin suhu. Mendinginkan. Kenapa dia mentah? Mentah pertama lebih dingin, kedua tidak baru air. Kalau dipanaskan, kalau umbi-umbian kan udah jadi lembab, lengket Ya. tuh. Ketika dia mentah masuk ke lambung, suasana lambung panas, dia berubah jadi apa? Dingin. Berubah jadi apa? Jadi Netral. dingin. Lem. Iya, lem menutupi luka suhu jadinya. Daerah luka itu rata-rata kering karena mengelupas kering atau dia basah? basah. Basah. Luka. Kering, Su. Luka basah Kita luka. Berarti Basah. ada mengelupas kan? Iya, suhu Sifat mengelupas itu berarti apa daerah itu? kering, Kering. kering panas suhu. Nah, begitu ketemu cairan Lembab dingin. tadi yang masih dingin, terus Iya. ketemu hawa panas, lengket nggak? Menutupi. Nah, menutupi sehingga lukanya punya kesempatan memperbaiki Diri. diri. Begitu loh cara jelasinnya. Boleh kita bicara tentang TCM atau kita weire misalnya ini panas, tapi logika dalam berpikir harus tetap dikedepankan. Sehingga ketika bicara dengan orang awam, bicara dengan teman-teman yang di medis, nyambung nggak kira-kira? Nyambung. Nyambung. Yang membuat kita nggak diterima itu kita nggak nyambung aja. Kita dengan bahasa kita, orang dengar sama. Kita ngomong apa, sana ngomong apa, nggak nyambung. Pakai bahasa yang sederhana aja lah. Bab ini, saya mencari jawaban untuk bisa ngobrol sama teman-teman di medis itu supaya bisa diterima itu juga perjalanannya panjang. Gitu. Satu ngomong bahasa Minang, satu ngomong bahasa Jawa Toto. Nah, kita ngomong pisang sama orang Jawa Barat sama orang gedang apa itu? Kalau pepaya apa itu? Gedang ya? Jawa Barat. Kalau Padang namanya batik. Gandul Gedang. Jawa, gandul. Kalau bahasa Gedang, Jawa, Pak, gandul. Jawa Barat. Pisang Gedang. 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 Pepaya kalau di Padang batik namanya suhu. Nah, Gedang, pepaya.
Kan mumet lagi. Itu bisa terjadi salah persepsi. Tolong Maka ambilin batik ya, kain batik dan Su. makanya kalau kita misalnya sama-sama walaupun beda tempat ya, kita menggambarkan, kita gambarlah, menggambarkan pisangnya sama, menggambarkan pepayanya sama, digambarkan bentuknya sama, semua bisa paham nggak maksudnya? Siapa pakai pensilnya? Paham. Nah, itu gambarannya kayak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa ketika dia berbaring cenderung lebih sakit? Karena cairan lambungnya Bu. Cairan asam lambung. Cairan Lukanya asam lambungnya gimana? karena berbaring sehingga luka itu kena cairan asam lambung. Artinya kan cairan asam lambung ke. Iya. Ketika orang itu berdiri, cairan asam lambung berada di mana? Di bawah suhu. Karena sifat gravitasi, ya. Sifat gravitasi itu menjadikan cairan itu berada di bawah. Makanya ketika dia berbaring, dia malah lebih rata dari bawah ke atas. Berarti menunjukkan cenderung lukanya berada di daerah atas. Kenapa lukanya cenderung di bawah, di bagian atas? Karena uap panas itu ada ke atas. Energi itu ke atas. Makanya kenapa sifat api kan ke atas ya. Maka kenapa orang yang lambungnya panas cenderung tidak sariawan. Kenapa giginya jadi kering? Kenapa gusinya mudah berdarah? Dan semua logika itu yang sederhana, itu saya gunakan untuk menyusun ramuan. Dan itu ada pada kitab-kitab ramuan kuno. Cuma dibahasakan dengan bahasa yang sederhana. Yang kalau kita nggak banyak wawasannya, nanti kita keliru. Jadi kangen belajar ulang lagi dari awal. Lah iya. Ini masalahnya kayak gini, Nyon Sewu ya. Ini pengalaman ya. Ketika teman-teman itu berada di lingkungan kita yang terbiasa bicara kayak gini, itu secara ilmu berkembang terus. Dan logika berpikirnya berkembang terus dan dia tidak keluar dari jalur cara berpikirnya seperti itu. Ya, alhamdulillah. Itu Kang Ali dari Raum. Kang Ali, minta tolong mic-nya diganti. Matiin, jangan heboh mic-nya. Nah, dimatiin aja kalau nggak pengen ngomong, Kang Ali Temanggung. Nah, kemudian kemudian apa malah tadi lupa. Nah, ketika orang itu belum terbiasa belum mendarah daging cara berpikirnya seperti itu, kemudian teman-teman banyak belajar keluar, ketemu kalimat-kalimat dari guru yang di luar, itu nanti biasanya bias lagi. Bukan tidak boleh belajar. Ini benar banget Suhu. Pengalaman bukan tidak boleh belajar. Ini saya sudah melihat sekian puluh atau mungkin ratusan murid yang kemudian hilang polanya. Gitu. Jangan sampai Suhu. Ya saya sudah ngelihat. Nanti cara ngomongnya, cara nulisnya di status, cara ngomongnya itu sudah, ini sudah bias nih. Dan ketemu lagi. Malah bingung Suhu. Dan itu akan justru menjadikan dia tidak semakin naik, tapi semakin turun. Karena kita terbiasa berpikir seperti ini. Ingat ya, bukan tidak boleh belajar. Boleh, tetapi harus dibawa ke prinsip terus. Membiasakan diri dibawa ke prinsip, sehingga ketika dia belajar dimanapun, maka pelajaran apapun yang diterima akan dibawa ke prinsip.
Saya membaca buku apapun, semuanya saya kembalikan kepada prinsip. Maka modul 1-2 itu menjadi pegangan, acuan yang penting. Nah ini saya sampaikan kayak gini aja sudah. Ini belum saya hubungkan dengan nanti makanan ya. Dari buku kitab yang akan kita keluarkan di tahun ini, bab makanan, sifat, dan sebagainya. Itu nanti bagaimana menghasilkan darah, terus hemoglobin itu ada di mana saja bahannya, kalori di mana, dan sebagainya. Nanti terkait dengan kasus itu. Sehingga nanti kesalahan dalam makan, nanti munculnya penyakitnya apa. Nanti membuat watak yang seperti apa gitu. Nah ini, berarti kalau ini lambungnya panas, nah Weire ya, kita kembali ke Weire. Weire itu menyebabkan salah satunya adalah sariawan yang sering muncul dan luka di lambung. Nah pertanyaannya, Weire itu apakah mutlak berdiri sendiri? Atau kemudian ada weire-weire yang lainnya yang kemudian proses terjadinya itu berbeda. Maka keluarlah kalimat yang sering kita sampaikan, yaitu apa yang sering kita sampaikan bahwa penyakit bukan hanyalah sekedar nama, tapi lebih kepada proses terjadinya nama tersebut. Jadi penyakit itu bukan sekedar nama, tapi lebih kepada proses terjadinya nama tersebut. Ini harus dipegang. Jadi kalau ada kasus Weire, maka kita akan bicara apakah ini Weire murni, ya, atau ini Weire disebabkan karena kelembapan. Patogen lembab dingin bisa menimbulkan Weire. Defisiensi energi limpa bisa menimbulkan Weire. Defisiensi dan patogen yang menyerang limpa bisa menyebabkan Weire. Maka namanya Weire semu. Nanti nyari di sindrom kok nggak ada Pak? Ada. Kalau buka tentang kitab ramuan itu ada di situ. Jadi kalau bicara tentang sindrom yang paling komplit dan detail itu ada di kemampuan meracik. Jadi kalau di Indonesia yang dikenal 3 buku itu kan yang keluarannya dari IGNI dulu. Yang buku 1, 2, 3 ya. Itu yang nulis banyak gitu. Nah, itu sindrom. Itu sebenarnya ngambil dari buku-buku kuno, sama lah itu sebenarnya. Saya dapat, nah ini bukunya ini. Kalau yang saya dapat dari Pak Dwi ini bahasa Inggris, ini Cina, bahasa Inggris dan Cina. Nah, kalau di Indonesia ini kan kecil. Nah, ini yang ini ya. Nah, kalau jangan tiap saat membaca ini, buku ini, dari membaca kitab-kitab kuno itu tentang cara menyusun ramuan, itu nanti akan ketemu di situ. Nah, pertanyaannya, kenapa kelembapan itu menyebabkan panas lambung yang sifatnya semu, gejalanya sama, ada sariawan, ada gusi berdarah dan sebagainya. Stagnasi suhu. Panas terkukung. Panas terkukung. Karena Nanti kalau orang memahami seperti itu, jelas nggak? Karena kelembapan mengganggu sirkulasi. Mengganggu sirkulasi, terus? Kalau bahasa ininya suhu karena lemahnya organ cerna. Mungkin seperti itu kali ya suhu ya. Mencernahkan ke umum. Belum. Belum ya suhu?
Belum, kalau mau menjelaskan yang terang itu belum. Ini belum terang, masih gelap. Masih gelap ya, So ya. Kalau ini suhu, saya biasanya menjelaskan yang normalnya panas itu kan tersirkulasi ke seluruh tubuh. Nah, dalam sirkulasi itu terhalang oleh kelembaban ataupun sesuatu yang menghalangi sirkulasi itu. Sehingga itu terjadi panas yang terkungkung itu seperti itu. Kalau gitu suhu. Panas terkukung itu bisa terjadi pada stagnasi loh ya. Ada suatu jalur itu ada sirkulasi yang menghasilkan energi panas. Tapi karena terhambat, maka tidak bisa keluar kan? Iya. Akhirnya terkukung, ini namanya terkukung. Seperti sekam, seperti kita masuk ke daun yang basah. Itu namanya terkukung. Tapi yang namanya sifat lembab, kembali kepada sifat lembab. Sifat lembab apa? Lengket, kental. Terus lembab dingin, berarti sifat dingin turun ke bawah. Ke bawah, panas ke atas. Nah, mengunci. Dengan sifat seperti itu, maka sifat daripada lembab dingin adalah sifat gravitasi yang berat. Ya. Sedangkan air di dalam tubuh kita untuk bisa bersirkulasi sampai ke atas, ya, sampai ke seluruhnya, itu membutuhkan sifat daripada panas kering, naik ke atas dan menyebar, sehingga nanti muncul keringat. Nah, kelembapan ini menjadikan cairan itu diikat sama tubuh lebih banyak dibawa ke bawah, terutama di saluran cerna. Sehingga di usus itu terjadi banyak cairan, jadi perutnya ngembek-ngembek, ya, kemudian ngembek-ngembek, terus kemudian ya berbormus tadi, kemudian penuh dengan cairan, BAB juga tidak tuntas. Biasanya kayak gitu kalau sudah mulai sangat lemah ya. Nah, karena cairan ada di situ, maka area yang berada di atas, berarti di atas pusar, itu kan ada lambungan. Itu cairannya tidak mencukupi sampai di sana, maka terjadi hawa panas. Hawa panas di lambung mesti naik ke atas, muncul rasa haus. Tetapi otak di dalam tubuh kita, otak itu ketika melihat, dia melihat cairannya masih cukup kok. Dia kan berhitung, otak itu kan pengawas kan, mengawasi, kemudian memerintahkan dan sebagainya. Loh, ini cairan sudah cukup, masih cukup. Tidak perlu ditambah, maka muncul rasa haus. Maka tidak ada muncul rasa haus. Ya, tetapi karena lambungnya panas, karena dia tidak terbasahi, karena cairan semuanya berada di bawah lebih banyak, maka lambung menjadi panas, muncul sariawan, muncul rasa haus. Ingin yang seger-seger, tapi kalau makan yang seger, perutnya langsung ngembek-ngembek. Bisa dipahami nih logikanya? Insyaallah. Ya, langsung muncul ngembek-ngembek seperti itu. Makanya kalau ditanya, pengennya minumnya makan yang seger kayak buah, makan buah dan sebagainya. Iya Pak, tapi kalau makan buah langsung nah ini yang disebut panas semu. Langsung ngedrop. Ya, di modul 2 itu ada diterangkan seperti itu. Di bab makan dan minum. Kalau masih dibaca. Nah, dibaca suka kelewat itu ya. Nah, muncul seperti itu. Makanya ketika dia pengen minum yang seger, terus tubuhnya tidak kuat, perutnya tidak kuat. Tapi kalau minum panas, dia senengnya nyaman anget. Walaupun mulutnya pengen seger, tapi ketika anget dia lebih nyaman. Terus sariawannya lebih enak. Harusnya kalau dia weire murni, minum panas itu dia tidak suka. Dan sariawannya nambah. Makanya obatnya kenapa vitamin C. Ya, alang-alang kan gitu. Nanti lah segar itu kan munculnya alang-alang toh. Iya.
Nah itu. Terus vitamin C itu terjadi pada orang-orang yang lambungnya satu panas. Terus livernya panas itu yang murni. Tapi kalau yang ketemunya kelembapan menghalangi sirkulasi cairan, maka yang terjadi apa? Kalau ketemu vitamin C. Vitamin C itu vitamin dingin ya. Larut air atau larut lemak dia? Air. Ya. Maka ketika dia larut ke dalam air, maka dia sifatnya dingin, sehingga orang yang suka makan jeruk, itu biasanya sistem cernanya lemah, nanti jantungnya koroner muncul jantung koroner. Udah berapa kali kita temu kasus di Sidoarjo itu 2 orang sehat suka olahraga hampir tiap hari minum jeruk karena satu pingin langsing, satunya karena punya pohon banyak. Jadi ketika panen eman-eman diminum terus tiap hari. Eman-emannya ini menyebabkan dia sakit jantung. Atau chiasid juga suhu. Ya. Dan ini nanti ginjalnya rusak. Nah, orangnya jadi pencemas. Penakut. Nah, itu. Nah, ini gambarannya. Jadi ini wear. Nanti ketemu lagi kombinasi keduanya. Lambungnya panas, limpahnya lemah. Panas murni dengan limpahnya lemah. Ini namanya sindrom apa? Sindromnya apa? Lambungnya panas, limpahnya lemah. Sindrom apa? Nah, kan lupa lagi. Lambung panas, limpah lemah. Sekolahnya dhuwur, tapi ilmunya lali. Piwe Diputung. limpah lambung tidak serasi. Ada di bab penyakit kombinasi. Sudah Kombinasi. ada kombinasi. Mesti ora diwaca iki. Nek diwaca ya kudune ngerti. Itu. Ini piwe puhe, maka obatnya ada di piwe cisi. Piwe cisi itu lambungnya didinginkan, limpahnya dihangat. Itu. Makanya lidahnya harus agak merah kalau piwe cisi. Kalau lidahnya dingin, lembab dingin, minum piwe cisi pasti tidak enak. Karena ada bahan ramuan, larinya menguatkan limpa tapi membasahi lambung. Kalau tonik perut kan limpahnya lemah, lambungnya lemah juga dingin. Dua-duanya, makanya pakainya tonik perut atau topper. Tuh. Nah ini kalau memahami ini, jadi kita jadi tahu. Ini kalau kita mau ngomong GERD, itu gejalanya apa dulu? Karena orang-orang kalau sudah ngomong perutnya kembung, itu mesti bahasanya apa? Mah, kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan itu, ya kan? Pokoknya itu kemudian obatnya dibuat sama. Nah, kan kayak gitu. Dan musim, waktu, pola makan itu juga mempengaruhi. Jadi tidak bisa kemudian kita diobati dengan obat yang polanya sama. Jadi individualis sekali memang itu di pengobatan. Makanya di Sudamantala, di kitabnya di zamannya Hayam Wuruk, itu dokter itu ada 12 di satu desa. Setiap desa itu ada 12. Tugasnya bukan buka praktek, tapi mendatangi satu persatu keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dia. Ditanyain detail. Jadi dia tahu penyakit riwayat penyakitnya, kondisi kesehatannya, warganya dia tahu. Ini si ini, biasanya sakitnya apa, kemudian masalahnya di mana. Jadi ketika terjadi suatu masalah, dia sudah punya data yang banyak terhadap orang itu.
Nah, kalau itu dipraktekkan zaman besok Indonesia emas, bukan cemas ya. Nanti kalau cemas beda lagi. Kalau emas itu dipakai itu lagi, keren banget. Kerennya kenapa? Rumah sakit jadi sedikit. Yang masuk ke sana yang memang sangat-sangat membutuhkan aja. Dokter-dokter kelas desa itu tidak mampu sudah. Nah sekarang semua baru sakit pusing 3 hari, baru kemudian diare 3 hari, semuanya masuk rumah sakit. Kalau zaman dulu, kan diare dan sebagainya ditangani dulu sendiri. Sampai kemudian tidak mampu, baru dibawa. Tapi sudah ada tanda-tanda ramuannya kayak gini, jika gejalanya kayak gini itu sudah menjadi pola. Tapi hari ini sudah hilang pemahaman itu, kemudian tergantung murni semuanya kepada kedokteran, sehingga nilai-nilai pemahaman hal-hal yang sebenarnya bisa dikerjakan sendiri hilang. Nah ini muncul sesudah kemudian bisnis itu masuk ke ruang kedokteran sebenarnya. Supaya kalau bisnis itu tidak menguasai, dia tetap bertahan pada ilmu, itu luar biasa sekali kedokteran zaman dulu, apalagi zaman sekarang dengan teknologi yang luar biasa. Tapi di belakangnya penelitian itu penyokongnya mesti pembisnis, itu yang menjadikan persoalan nanti ke depan. Itu yang menghalangi itu sebenarnya. Harusnya di belakangnya bukan pembisnis tapi pemerintah, itu baru nanti lebih hebat lagi. Nah, ini yang harus dipahami. Mudah-mudahan Indonesia juga mengarah ke sana, insya Allah. Itu karena dokter-dokter atau pengobat yang masih baik itu masih banyak sekali. Kemarin kita ketemu dengan dari orang pusat, dinas pusat itu juga orangnya baik banget. Kemudian welcome dengan apa yang kita sampaikan, dan kemudian kita disuruh menggali pengobatan yang zaman-zaman Majapahit dan sebagainya, untuk kemudian kita hadirkan dalam bentuk buku yang terstruktur. Tuh. Dan kebetulan beliaunya kan dari belajar TCM di Cina itu 6 tahun. Jadi berharap herba Indonesia itu dibuat seperti itu. Tetapi masalahnya kan body of knowledge-nya tidak ada. Dia belum dapat. Nah, ketika kita cerita bahwa zaman dulu, zamannya Hawayamburu, kemudian zamannya Majapahit, Mataram, dan sebagainya, itu ada kitab-kitab itu, beliaunya bersemangat sekali untuk bisa menggali itu, menunjukkan bahwa Nusantara adalah juga hebat itu. Nah, ini gambarannya. Nah, logika dalam berpikirnya itu sama. Nah, di sana itu penuh dengan filosofi. Di Jawa itu juga penuh dengan filosofi, termasuk di Chinese medicine. Maka kita mendapatkan informasi itu dalam berupa filosofi. Ini yang menyebabkan kita itu ya taunya itu ya itu aja. Nah, harus ini dikuak supaya kita bisa memahami. Nah, ini kita udah dapat ya masalah itu. Nah, kemudian kecemasan itu ada muncul di jantung. Kalau kita melihat jantung, atau kita ketemu dengan semua pola, kalau kita ketemu dengan semua pola bahwa penyakit itu dibagi menjadi 2 penyebab. Satu, kalau di Chinese medicine itu ketemunya sindromnya kalau ke ulama mazhabnya limpa lambung atau mazhabnya liver. Nah, kalau Udayana Gendo, bukunya Udaya Gendo, itu hampir semuanya dia mazhabnya liver dia. Nanti analisanya, orang ini punya kecemasan masa kecil dan sebagainya dan sebagainya. Itu. Nah, kalau kemudian itu dikaitkan, kalau kita melihat semuanya, misalnya kita ketemu zaman Rasulullah dengan para sahabat, kemudian
kita menyatakan 60%, 70% penyakit karena depresi, itu ya tidak masuk. Karena penelitian itu adanya di negara kafir. Itu. Nah, penelitian itu adanya di sana, di tempat yang penuh dengan stres dan kecemasan, akhirnya muncul kesimpulan seperti itu. Nah, kalau tempatnya kemudian tenang dan sebagainya, ya itu tidak muncul. Munculnya mungkin salah makan atau munculnya karena apa dan sebagainya. Makanya kita harus bisa memahami, tidak kemudian menelan semuanya mentah-mentah. Itu. Lambung yang panas, kemudian ketika dia makan kemudian muncul rasa nyeri dan sebagainya, otomatis dalam waktu itu juga akan menimbulkan rasa kecemasan. Kalau saya makan perih, karena dia tidak tahu kecemasan itu muncul ketika terutama ketika ketidaktahuan itu ada. Ya. Ketika jenengan jalan di suatu tempat yang tidak asing ya, tempat yang asing, apalagi gelap, banyak pohon-pohonnya dan sebangsa hutan gitu. Maka yang ada persepsi ini banyak sekali. Gitu. Muncul apa? Jangan-jangan ada ular. Jangan-jangan ada apa? Ada binatang buas. Jangan-jangan ada hantu. Itu. Jadi kecemasan itu muncul luar biasa ketika ketidaktahuan itu besar pada diri kita. Tapi ketika dia tahu persoalan dan tahu prosesnya, maka kecemasan itu tidak kemudian menghalangi dia atau kemudian tidak menimpa dia terlalu berat. Contoh ya, misalnya kita yang belajar kemudian kena penyakit ini, virus, lambung kita panas. Terus kemudian kita makan, wah perih ya. Karena kita tahu, wah berarti ada luka. Berarti karena ada luka, berarti saya harus begini. Berarti yang saya makan urutannya ini dulu. Lanjut itu saya tahu ini lukanya butuh proses. Jadi saya harus bersabar, makan yang lembut. Makanya orang kayak gini disuruh makan bubur kan. Kenapa makan bubur? Bubur itu bentuknya lembek, lendir, lebih lembab. Itu. Maka kenapa orang yang lambungnya panas boleh makan talbina, boleh makan gandum, boleh makan pati Garut. Kan banyak yang dijual pati Garut dan sebagainya itu. Coba diberikan pada orang yang limpahnya lemah, lambungnya lemah, dingin. Asik itu. Tambah kembung, tambah lembab, nanti muncul sariawannya dikasih vitamin C, lah segar, tambah munek-munek lagi, akhirnya fungsi ginjalnya turun. Terus dikasih obat temulawak kunyit, asik banget. Cakep itu. Selesailah masalah gitu. Semakin sengsara membawa bukan banik sengsara dan selanjutnya tambah sengsara. Sesak nafas ya itu suhu. Nah, itu karena dia tidak tahu. Makanya di dalam kitabnya Ibnu Qayyim itu dijelaskan bahwa seorang pengobat, mau dokter, mau terapis, adalah yang tahu kalau ini dimasukkan akan terjadi apa dan sebagainya. Berarti dia tahu terjadinya penyakit, dia tahu proses penyembuhannya, dia tahu obat apa yang pas untuk dia tahu kalau ini obat masuk akan terjadi apa di dalam tubuhnya, dia harus tahu. Nah, kalau kita mau masukkan penyakitnya aja nggak ngerti, terus mau masukkan obat, nanti obat ini cara kerjanya di dalam nggak ngerti, terus buka praktik, terus gimana? Nah, ini pertanggungjawaban di hadapan Allah bagaimana?
Nah ini, makanya kalau kita sudah memahami seperti ini, misalnya were ya, were itu obatnya masih, karena were ini biasanya kalau were itu muncul, itu livernya juga panas. Jantungnya juga panas. Kalau kita mengacu kepada liver panas, jantung panas, satu, tidur nanti terganggu. Dengan mimpi. Kemudian gelisah. Insomnia. Terus kemudian dia mudah Emosi. Nah, itu mesti kayak gitu. Maka kenapa obatnya temulawak, kunyit? Untuk mendinginkan. Ya, karena panas ekses ya. Nah, kalau dari panas were ini kemudian dikasih obat haba sauda, ya, dikasih haba sauda nih, were nih, sudah lambungnya panas, diminumi haba sauda. Nanti yang terjadi livernya semakin panas. Itu. Bu Novi, mohon maaf bisa di-mute. Nah, ini livernya semakin panas itu. Ya. Livernya semakin panas, lambungnya juga semakin panas, nanti yang terjadi apa? Panas membara. Nah, itu hepatitis bisa muncul di situ. Maka ada seorang perawat meneliti haba sauda, ternyata haba sauda bisa menyebabkan hepatitis. Wah, itu hanya dianggap haba sauda jelek. Nah, itu kan keliru. Apa yang diciptakan Allah itu sudah sempurna. Apa yang diciptakan Allah itu sudah jelas fungsinya. Nah, kalau tidak ditempatkan pada tempatnya timbul masalah, yang salah bukan ramuannya. Yang salah adalah orangnya. Kemudian kok dibuat kesimpulan haba sauda menimbulkan efek samping. Ya memang tidak di situ letaknya. Efek samping muncul ketika tidak ditempatkan pada tempatnya. Nah itu. Sehingga ketika muncul ini kan muncul gejala-gejala kecemasan. Tapi yang pasti kecemasan itu lebih banyak terjadi ketika orang itu tidak paham. Kalau toh dia paham, kemudian tidak bisa mengendalikan dirinya untuk kemudian dia menata dirinya, memperbaikinya, panik. Panik itu jadinya yang disebut panik itu apa? Dia tahu tapi tidak bisa menggunakannya. Misalnya dia udah biasa belajar bela diri, menangkis, memukul, menghindar. Suatu saat ada pukulan bertubi-tubi sehingga dia panik. Itu semua buyar, semua yang dipelajari itu buyar. Sampai dia mendapatkan ketenangan kembali untuk bisa menata dirinya, untuk bisa menggunakan ilmunya untuk menghadapi orang itu. Sama dengan ilmu pengobatan. Kalau untuk pasien luar itu lebih mudah, lebih tetek gitu. Begitu anaknya yang sakit, istrinya yang sakit, dirinya yang sakit, hilang semua ilmunya. Kenapa? Yaitu tadi, ketika dia tahu, dia akan lebih tenang. Tapi ketika sudah tahu, kemudian menghadapi persoalan bertubi-tubi, ketenangannya hilang, udah habis itu. Dia tidak bisa menata semua yang dipahaminya untuk kemudian berpikir. Maka orang yang panik itu adalah orang yang semua ilmunya adalah hilang. Sehingga dia tidak bisa menata dirinya. Jadi kepanikan, kecemasan itu muncul di situ. Jadi ada dua. Satu, kecemasan dimunculkan karena dia tidak tahu. Yang kedua, kecemasan muncul karena dia panik. Sesuatu yang dipahami jadi hilang semuanya. Jadi artinya tidak tahu lagi. Jadi kecemasan itu muncul karena itu. Maka bagaimana kita menghilangkan rasa kecemasannya adalah menyampaikan ilmu kasus per kasus dengan logika yang sederhana sehingga dia mudah memahaminya, kemudian mudah dimengerti sehingga muncul keyakinan pada dirinya. Oh berarti masalah saya tidak terlalu berat. Oh berarti kondisi saya begini. Oh berarti saya masih bisa ditangani. Gitu.
Walaupun kemudian dia juga tidak bisa kemudian semata-mata kepada keyakinannya itu. Keyakinan itu harus disandarkan juga kepada Allah. Nah, sandaran kepada Allah juga seperti kita melepas onta kita, ya ontanya diikat. Itu tawakal kita. Nah, tawakal kita kepada Allah yaitu belajar dan memahami. Dengan memahami ini, jadi dia mengerti. Nah, ini panas tadi. Nah, kalau muncul panasnya adalah panas semu, ya, panas semu karena bawahnya lembab, atasnya jadi kering. Kering itu menimbulkan panas dalam tempo yang lama. Maka tekniknya adalah mengurai kelembaban, bukan membuang panasnya. Kecuali ada dua persoalan. Piwe puhe tadi, limpanya lembab, terkena patogen atau dia defisiensi atau kombinasi, tapi lambungnya memang benar-benar panas karena livernya panas. Maka yang satu didinginkan, yang satu dibuang kelembabannya. Nanti dua-duanya masuk. Nah, maka bahasanya membasahi lambung tapi tidak membuat kelembaban di limpa. Mengeringkan limpa tapi tidak memanaskan lambung. Nah, itu. Maka yang penting di sini nanti mencari bahan yang bisa seperti itu. Logikanya sudah ketemu. Prinsip dasarnya sudah ketemu. Nanti belajar lagi apa? Mencari ramuan yang pas. Itu prosesnya panjang lagi. Kecuali nek ketemu guru wis ngerti, wis karo iki wah itu mempercepat waktu. Maka ketika saya belajar Tai Chi juga disampaikan mengikuti teori memangkas waktu 10 tahun menjadi 1 tahun. Jadi kalau kita belajar 5 tahun, seolah kita sudah belajar 50 tahun dengan mengikuti kaidah teori dengan benar. Mengulik teori itu terus. Jadi ketika jenengan belajar tentang sindrom, tidak ngulik tentang prinsip-prinsip terus. Yang namanya ngulik, menggali itu ke bawah. Menggali itu nggak ada ke atas. Saya mau menggali lagi ilmu holistik. Berarti kalau menggali, berarti dia ke modul 1, 2. Kalau dia ke modul 4, 5, 6 itu berarti bukan menggali. Menambah. Menggali, dia akan meningkat ilmunya. Berarti dengan menggali ke dasar, maka dia pemahamannya semakin meningkat. Jadi kalau Anda ingin pemahaman Anda itu meningkat, galilah dasar. Nah itu, terus sering bergaul dengan orang yang membicarakan kaidah ilmu itu. Supaya nanti tidak lupa, kalau ada kekeliruan nanti bisa dikoreksi. Itu seperti itu. Nah ini sindrom Weiro. Nah, berarti anxiety itu terjadi karena ketidaktahuannya, baik disebabkan karena tidak mengerti, atau sudah mengerti, ya, tetapi kemudian dia panik. Nah, paniknya itu banyak gitu. Misalnya, kepanikan itu muncul ketika kita baru ada kembung-kembung, langsung, wah ini jangan-jangan ini lambungnya luka. Nanti kalau lambungnya luka, nanti begini. Nah, itu sudah terjadi kecemasan. Maka seorang pengobat tidak boleh memberi gambaran kecemasan yang menimbulkan masalah pada orang tersebut itu. Tapi ada pada masanya orang itu harus dibuat cemas. Ketika kasus yang berbahaya, tapi dia cuek, pada ini akan, wah ini bahaya banget nih. Itu harus dibuat cemas itu.
supaya dia mau perhatian. Nah, ini harus kita tahu psikologi daripada menghadapi kasus-kasus yang ada. Saya pernah dapat kasus yang orang itu tidak menyadari bahwa apa yang dikerjakan bermasalah. Saya hanya menyampaikan aja kalimat. Yang penting saya sudah sampaikan bahwa kondisi kayak gini, nanti terserah pada jenengan. Silahkan dipikirkan. Maka kalau melihat ayatnya, saya lupa surat berapa itu, ketika mereka itu dalam bab dakwah atau kita menyampaikan penjelasan, sampaikan satu kalimat yang itu akan terngiang dan dia dipahami terus. Dan dia nanti akan ingat dengan kita dengan satu kalimat-kalimat yang ketika kita sudah, ya udahlah terserah kamu, yang penting dikasih kalimat yang membekas pada dirinya. Itu. Nah, kalau ini terjadi kemudian terus-menerus diberi obat yang keliru, maka terjadi kekeringan dari panas kering menjadi kekeringan kemarau panjang. Maka menjadi sindrom Wei Yin Xi. Wei Yin Xi. Nah, Wei Yin Xi ini obatnya nggak boleh lagi temulawak kunyit. Berarti levelnya sudah itu. Ya. Kalau gambarannya kalau kita bicara jagat alit, jagat ageng, atau kita bicara manusia adalah ada makrokosmis dan mikrokosmis, maka bicara makrokosmis bahwa ketika udara panas menyengat tapi daun-daun masih hijau, daun masih hijau, air masih ada, tapi panas menyengat, kita cukup berteduh dan minum air dingin. Nggak perlu ada turun hujan, nggak apa-apa. Walaupun hujan itu bisa mengurangi debu-debu yang bertebaran. Tapi biasanya kalau rumput masih hijau, panas kering, debu masih belum terlalu banyak. Debu itu muncul ketika rumput-rumput sudah mulai kering. Berarti sudah mulai kemarau. Nah, ketika sudah kemarau, kering, gersang, maka berlaku ayat. Dan ketika Allah turunkan hujan, maka Allah jadikan bumi itu hidup sesudah matinya. Artinya apa? Memang dia membutuhkan apa? Air, hujan. Tapi ketika Weire ini tidak memerlukan air hujan. Tapi kalau sudah sindrom Wei Yin Xi, maka temulawak, kunyit tidak boleh masuk, sambiloto tidak boleh masuk. Karena ini semakin mengeringkan. Maka munculnya tonik yin, Wei Yin. Jadi tonik untuk mendinginkan lambung, arahnya ke lambung. Contoh misalnya cincau, nanti yang level agak rendah selasih itu. Jadi ini masuk. Jadi kapan kita ngasih dia cincau, kapan kita ngasih selasih, kapan kita membuatkan dia temulawak, kapan kita membuatkan dia kunyit. Itu dari lidah sudah kelihatan. Wei Yin Xi tidak mungkin lidahnya tebal. Namanya defisien materi yin, nggak ada lidahnya tebal. Pasti tipis tanpa selaput. Nah, karena re ya yin dari larinya dari re ke yin, maka lidahnya pasti merah. Tapi kalau dia kering ya, yin tapi larinya dari she, jadi kurang darah, qi kurang, darahnya kurang, kemudian terjadi kekeringan, lidahnya pasti pucat. Tipis tapi pucat. Jadi cara maaf, ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi untuk materi. Selanjutnya kita beri waktu untuk tanya jawab. Berarti kalau kita melihat itu seperti, nah kalau psikosomatis itu lebih keliper. Misalnya seorang yang cemas ketika mau belajar, mau mengerjakan ujian, kemudian perutnya sakit.
atau terjadinya mah. Nah, itu dari liver. Livernya panas, istilahnya kalau livernya panas itu darahnya panas, jantungnya panas, nanti uap panasnya itu juga mempengaruhi kepada lambung. Tuh. Jadi panasnya itu dari dua organ itu, terutama dari liver aja. Atau ada dua, kalau livernya panas, lambungnya jadi panas, munculnya kecemasan itu menimbulkan dia pinginnya makan. Ada kan orang yang cemas, kemudian stres, tapi makannya banyak, karena lambungnya jadi panas. Lambung panas itu namanya lambung terlalu aktif dia, aktif bekerja, sehingga dia minta diisi terus. Supaya apa? Ketika diisi makanan yang sifatnya hampir sebagian besar sifat makanan itu lembab, nanti dia akan tenang. Nah, tapi ketika munculnya tekanannya banyak ke limpahnya, lambungnya juga ikut lemah, limpahnya ketekan jadi lemah, munculnya malas makan. Ya. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat itu semua penyakit itu cuma dari dua ya. Liver sama limpa. Dua tok itu. Paru, jantung, ginjal, lambung mau ngikut limpa, kebanyakan defisien, ngikut ke liver, kebanyakan ekses atau kekurangan materi. Itu aja prinsipnya. Ngaten. Ya, baik. Terima kasih Pak Puji atas paparannya yang memang pastinya belum memuaskan. Iya, Karena jam. Pasti. pastinya belum memuaskan. Sekilas tadi sudah kita bisa sedikit simpulkan tentang penyebab-penyebab kecemasan dan lain-lain. Masih ada waktu 30 menit lebih ya untuk teman-teman peserta di sini yang alhamdulillah sampai malam ini masih ada 201 orang gitu ya, sepertinya cukup bersemangat, atau karena semoga bukan karena banyak orang yang stres ya Suhu ya. Ya, baik, dibuka sesi tanya jawab. Silakan mungkin bisa mengacungkan tangan terlebih dahulu untuk yang bertanya. Dari kolom chat udah ada pertanyaan tuh Ibu Titi. Oh, baik. Yang mana ya? Oh, baik. Di sini ada pertanyaan Suhu. Mohon dijelaskan untuk lambung dingin Suhu. Sepertinya mungkin tadi kurang jelas karena lebih banyak membahas yang lambung panas karena tadi berkaitan dengan GERD barangkali ya. Ya. Kalau sifat panas itu kan mengeringkan. Naik ke atas, sifat panas itu naik ke atas, mengeringkan, kemudian menyebabkan terlalu aktif, maka lambungnya itu biasanya minta diisi. Minta diisi, dan karena sifatnya panas, isinya minta yang dingin-dingin. Bahasanya kayak gitu, yang sederhana. Tapi kalau sifat dingin, lambung dingin, inginnya diisi yang anget-anget. Dan sifat dingin itu turun ke bawah, sehingga menyebabkan orang itu ngantukan, gampang letih. Jadi ketika makan nasi, ingat ya, ketika makan nasi, kemudian dia ngantuk, itu bukan disalahkan nasinya. Berarti tubuhnya tidak mampu mencerna nasi itu. Nanti kalau kita bicara tentang insulin, insulin itu adalah pintu gemboknya otot, ya. Nanti pintu gemboknya otot dan liver, yang dimana ketika orang bergerak, glikogen yang ada di dalam otot itu sama liver itu dibongkar, maka ketika dia kosong, maka dia akan menuntut gula, menuntut glukosa dari darah masuk ke otot, ya, masuk ke otot. Nah, pintunya ini, kuncinya ini adalah insulin. Nah, tidak mungkin liver dan otot itu meminta kalau dia masih isi. Maka kalau gula darah banyak di dalam darah kita, maka perbanyak gerakan di otot. Makanya orang kuli bangunan makannya 2 piring, yo tidak ngantuk, terus tubuhnya juga tidak
gulanya tidak tinggi. Karena itu seimbang ya. Nah, hari ini kesalahan yang sangat terbesar dan fatal adalah ciptaan Allah yang dijelek-jelekan. Nasi dijelekkan, ini dijelekkan dan sebagainya. Itu nalarnya jadi nggak masuk nantinya, nggak bisa menjawab soalan gitu. Itu ya lambung dingin ya. Jadi kebalikannya lah dari lambung panas. Obatnya berarti yang sifatnya menghangatkan, intinya itu. Karena dingin ketemu hangat gabah sauda, kemudian lengkuas, pokoknya yang sifatnya hangat-hangat menguatkan sistem pencernaan gitu. Baik, semoga bisa dipahami ya Ibu, semoga bisa diterima penjelasannya. Selanjutnya, untuk ibu hamil, jika mual-mual terus dan produksi air liur itu berlebih, itu kenapa ya Suhu? Nah, kalau mual itu ada dua ya. Mual kan prinsipnya di lambung ini. Nah, mual bisa karena lambung limpanya dingin, ini hampir 70% ibu yang hamil mual ketika kehamilan muda itu tipenya defisien atau lambungnya limpanya dingin. Yang kedua yang livernya panas sehingga livernya panas mengganggu. Ini kan hubungan antara liver dengan lambung, liver dengan limpa. Ini terutama dengan lambung. Makanya kalau dia makan yang asam enak, mualnya kurang, ini livernya yang bermasalah. Makanya orang kalau punya asam lambung, kemudian minum jeruk nipis, kemudian minum kombucha, terus yang asam-asam lagi apa? Pokoknya yang jeruk nipis, kombucha, terus apa lagi? Ini cuka apel, lambungnya enak, terus dia tidak ada masalah, nggak iritasi, ini disharmonisasi antara liver dengan lambung. Tapi coba dikasih ke yang weire tadi, cuka atau jeruk nipis kasih yang luka tadi, oh manis, gitu ya. Atau dikasih kepada yang limpa lambungnya lemah, oh bagus itu. Nah itu seperti itu ya. Nanti penjelasannya karena waktunya pendek banget ya. Nanti yang panjang di Jakarta Suhu. Iya betul. Nanti di sana dipuasin itu, nanti digambar. Trik. Sampai begadang besok ya di Jakarta ya. Baik, ini selanjutnya orang yang selalu rasanya lapar, kenapa lambungnya? Ada yang harus makan 2-3 jam sekali. Ini mungkin izin saya langsung jawab aja Susu karena tadi sudah dijelaskan orang yang selalu merasa lapar itu karena lambungnya panas, Bapak atau Ibu Pak Ahmad ya. Karena lambungnya panas Pak. Jadi rasanya lapar Terlalu terus aktif karena gitu ya. terlalu aktif lambungnya. Baik, pertanyaan selanjutnya ada yang minta diulang tentang penyakit liver dan limpa, Suhu. Hubungannya dengan liver dengan limpa. Penyakit dari liver dan limpa. Nah, sedikit saya tambahi untuk yang ini, berarti kalau lambungnya panas itu metabolismenya cepat. Tipe-tipe orang dengan metabolisme cepat. Biasanya api di dalam ataupun energi di dalam perut kerjanya itu terlalu cepat sih. Makanan masuk segera habis, makanan masuk segera diolah gitu. Nah, kalau metabolismenya lambat, cara kerjanya lambat sehingga makanan itu diprosesnya lama sehingga dia tidak gampang lapar. Itu bedanya cuma di situ. Nanti penjelasan detailnya nanti di pelatihan aja lah. Tuh. Kemudian yang berikutnya itu apa tadi? Penyakit ya dari liver Oh, dan liver. limpa. Kalau liver itu sumber masalahnya adalah nanti kalau jenengan belajar tentang sindrom ya. Nanti liver itu penyakit paling banyak itu cuma 2. 3 ya. 1 itu ekses panas, yang kedua kekurangan darah dan cairan, ketiga itu stagnasi. 3 ini sehingga dia akan mengganggu sistem yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau limpa itu penyakitnya hampir sebagian besar itu defisien, melemahkan fungsi. Sehingga limpa itu kayak mesin diesel, kalau liver kayak mesin bensin. Jadi kalau mesin diesel itu dia harus bergerak terus, harus panas terus. Makanya orang yang tipe limpa itu kalau dia olahraga berada di tempat panas, dia lebih nyaman. Itu.
Nah, makanya ada kalimat dia tidak cocok di daerah-daerah yang terlalu dingin. Nah, kalau liver di tempat yang panas itu tidak cocok gitu. Dia lebih senang berada di tempat yang dingin, kecuali dia menyesuaikan diri. Tipe liver yang sifatnya panas, dia menyesuaikan diri dengan makanan. Tipe dingin menyesuaikan diri dengan makanan. Itu nanti dia bisa bertahan itu. Begitulah Allah menciptakan dengan sempurna tubuh manusia dan tidak bisa dipahami kecuali kemudian kita memahami tujuan-tujuan penciptaan itu. Ngaten. Cintanya suhu. Ya. Untuk menjelaskan statement yang terkait dengan asam lambung yang disebabkan adanya pola pikir, bukan dari kesalahan dari pola makan, itu seperti apa, Suhu? Kalau pola pikir itu kecemasan yang berlebih, itu menyebabkan sirkulasi itu menjadi tidak stabil ya. Jadi kayak gini, kalau kita cemas, apa yang terjadi pada pembuluh darah? Pembuluh darah itu menyempit, menyempit. kontraksi. Ya, kontraksi ya. Otot kita kontraksi nggak? Ketika kontraksi, dia lebih banyak membakar energi tidak? Lebih banyak. Nah, berarti asupan darah, nutrisi itu jadi lebih banyak nggak? Lebih banyak. Maka orang yang stres itu boros. Istilahnya kalau mobil itu setelannya tidak bagus lah. Jadi boros bensin. Nah, kalau orang naik mobil ngecek-ngecek aja terus karena cemas itu, terus dia nginjek, kadang rem nginjek lagi, itu bensinnya boros banget. Sama dengan tubuh manusia. Sehingga kalau dikatakan kecemasan itu mengganggu sistem cerna, jadi fungsinya jadi nanti terganggu. Misalnya asupan darah untuk ke perut, ke lambung itu juga terganggu semuanya. Nah, kalau ini terganggu semuanya, apalagi kaitannya dengan liver, nanti empedu. Empedu itu akan menurunkan cairannya untuk membantu limpa. Limpa kan juga mengeluarkan enzim. Nah, ini ada cairan pedu. Nah, kalau cairan pedu itu menyempit itu, dia kurang. Ini membebani. Limpa harus mengeluarkan enzim lebih banyak untuk metabolisme. Harusnya itu bisa dibagi dua lah. Itu. Karena dia akan menetralisir sifat asam di dalam sesudah masuk lambung kan jadi asam kuat itu. Nah, ini dinetralisir sama basa yang dari cairan pedu dan basa yang dari enzim yang dari pankreas. Nah, kalau salah satu ini kurang, limpanya kurang, maka livernya yang beban. Kalau dari cairan pedu yang kurang, limpa pankreasnya yang beban. Nah, ini nanti gulanya naik dan itu kacau nanti. Itu seperti kuncinya di dua ini, karena nanti pencernaan pertama itu ada di 12 usus 12 jari. Di situ nanti permainannya ada di empedu sama pankreas. Nah, itu kalau dipelajari lagi, coba klik-klik lagi nanti di internet tentang daerah situ. Itu yang menyebabkan nanti nyeri ulu hati sering kembung, terus di ulu hati itu sering bengkak kayak gitu, ngegas, itu munculnya dari situ. Begitu. Cara garis besar begitu. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Wah, ini siapa ini? Jetli ini. Sehat-sehat Guru. Ya, alhamdulillah. Gimana nih? Di Makassar apa Balikpapan nih? Di ini. Di Sulsel Guru. Oh, Sulsel. Mau bertanya nih Guru, apa Jetli. Salam kenal, salam kangen buat semua. Iya. Gimana nih Pak Anjan? Ayo, mau nanya apa? Baik, Guru. Terkait dengan yang dibahas ini. Jadi antara psikosomatis dengan anxiety ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Apakah murni dia harus ada gangguan organ dulu, atau anxiety atau psikomatis dulu baru ada gangguan organ? Nah itu Guru, apa harus ikut yang di Jakarta nih baru dapat full nih?
Harus terbang ke Gurih. Jakarta nih, ketemu lagi nih harusnya. Ya, sepertinya begitu ya. Ayo reunian. Ya Bang, ya Bang. Ditunggu Insya di Allah. Jakarta lah kalau begitu. Kalau Ayo, dia kalau dia Masih berasal mengambang dari dia berasal dari pikirannya dulu, maka dia bisa menyerang ke organ. Makanya kan 3 pilar antibodi: ngaji, madang, obah. Ngaji, ketenangan, makanan, nutrisi, gerak. Nanti kalau pikiran, contoh ini, logika sederhana. Mobilnya bagus, barulah. Tapi yang nyetir itu stres. Nah, itu cepat rusak nggak kira-kira mobilnya? Iya. Nah, sekarang yang nyetir sabar banget, tapi mobilnya rewel. Direm orang ngerem gitu. Kira-kira bikin masalah nggak? Yang tadinya sabar jadi lama-lama. Masalah lagi kalau orang yang nggak sabar, mobilnya jelek. Wah, itu udah kacau. Logikanya gitu aja. Lengkap. Sudah, Mas. Ini jelasnya Sudah ya? waktunya 30 ini. Iya. Harus Masih ada diperpanjang. beberapa pertanyaan di room chat soalnya, Su. Ya. Baik, dari Ibu Siti Nurjana, mohon izin bertanya. Kebetulan anak saya sedang demam, tenggorokannya sakit seperti gondongan. Kira-kira ramuannya apa, Nje? Wah, ini kasus nih. Ini kasus ini PPL. Tadi saya rebusin jahe, serai, temulawak, sama madu. Nah, ini benar apa enggak, Su? Nih, sekarang musimnya apa coba? Ini belajar tentang musim. Ini yang saya kadang nggak habis pikir itu, orang bikin ramuan itu nggak ngelihat musim itu loh. Oh, masuk angin, kasih jahe aja. Musimnya panas itu loh. Panas berangin di Sulawesi, So. Iya, panas berangin, kasih jahe radang tenggorokan lah gitu. Nah, nanti pada musim panas kering yang kerontang gitu, ini kalau Indonesia kacau bener itu. Bukan hanya atas yang kacau itu, pemerintah kita yang kacau. Musimnya juga kacau ini. Jadi kan pernah saya sampaikan di dalam Zoom kapan itu, saya menyampaikan bahwa kita punya data 40.000 lidah. Lidah orang Indonesia itu berubah mulai di tahun 2024. Iya. 2024 itu sudah lidahnya sudah saya melihat gejala mulai panas merah itu dari 2004 itu. Ketika sebagian besar hutan itu sudah gundul. Ini kadang terapis itu nggak mikir sampai sana. Ya kan? Mikirnya ya pokoknya sesuai dengan teorinya. Teorinya ada itu. Misalnya situasi sudah ditebangi semua, kemudian terjadi polusi dan sebagainya. Ini udah nggak imbang lagi. Maka situasi lingkungan berubah. Apalagi makannya banyak tepung dan sebagainya. Menghadapi sesuatu yang panas kayak gini, maka lendirnya jadi pekat. Maka kita harus memperhatikan cuaca. Masa kita kalah sama bukunya Sudamantala? Di sana mesti ada catatan. Ketika kamu konsultasi, musimnya sedang apa? Jadi saat saya sedang konsultasi ini, ada tulisan di bawah musim hujan. Misalnya dia, Pak, saya batuk pilek, musimnya hujan. Pak, saya batuk pilek, musimnya panas. Itu sudah menjadi gambaran, obatnya berbeda. Itu seperti itu. Tuh, jangan hafalan ya. Yang dihafal itu prinsip, bukan hafalan ramuan. Itu. Nah, ini yang harus dipahami. Ya, buat Ibu Siti Nurjana mungkin ya karena nanti kan tergantung kondisi lidahnya seperti apa gitu ya untuk menentukan itu ramuannya tepat atau tidak seperti itu, Nje. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Suharyono, kalau selesai makan berkeringat, tapi kalau olahraga malah tidak berkeringat, itu bagaimana, Su? Ya. Salah satu energi terbesar kita adalah metabolisme.
metabolisme. Salah satu terbesar. Ini tadi olahraganya apa? Kok nggak keringetan? Nah, itu kan harus jelas dulu. Suharyono, ya kalau olahraganya catur mungkin memang nggak keringetan ya, Pak. Mungkin olahraganya sederhana itu biasanya nggak keringet. Yang namanya olahraga yang mengeluarkan energi yang sampai membakar dengan maksimal itu pasti keluar keringet. Kalau nggak keluar keringet berarti ada dua kemungkinan. Satu, tidak olahraganya maksimal. Kemudian yang kedua, energinya dia benar-benar lemah. Karena saya pernah ngalami, saya olahragawan dari muda. Saya latihan bela diri dari muda, dari SMA itu sudah latihan. Ketika saya minum air kelapa sama es jeruk, itu tenaganya hilang. Yang biasa mukul tendangan lincah itu jadi kayak ngos-ngosan, kayak berat sekali. Itu saya ngertinya sesudah sekian lama jadi pengobat, saya masih ingat kasus itu. Artinya makanan itu akan membuat kita menjadi lemah. Nah, kalau yang dimakan cabai, sambal itu merangsang panas keringat, itu yang pertama. Yang kedua, makanan itu energi kita itu besar di sistem cerna. Jadi makanya ketika kita habis makan, kalau perut kita sistemnya bagus, kuat itu, makan ringan, kita tidak akan mungkin ngantuk. Kenapa? Dia bekerja sudah maksimal. Maksimal tenaganya masih bisa kemana-mana. Karena kemana-mana mata tidak, tenaga di kelopak mata tidak ditarik, tenaga dari tangan tidak ditarik. Tapi kalau perut kita sistemnya cerna lemah, walaupun makan nasi sedikit, energinya untuk ngolah itu kurang. Maka kita akan mengambil dari tangan, dari kaki. Makanya jadi lemes, pinginnya berbaring. Terus ngambil dari kelopak mata, maka matanya tuh turun, pinginnya tidur. Maka yang makan nasi ngantuk itu kebanyakan sistem cernanya lemah. Jadi bukan nasinya yang salah. Ini harus dipahami ya. Itu karena banyak itu YouTuber itu yang ngomong nasinya salah itu. Nek saya nggak. Nanti dia dituntut oleh nasi nanti di akhirat itu. Bisa jadi suhu nasinya kebanyakan. Nah, kebanyakan olahraganya nggak imbang berarti berlebih kan? Mau ayatnya jelas jangan berlebihan kan? Yeah. Kalau berlebihan berarti salahnya dia. Bukan salah nasinya juga ya? Iya, bukan salah nasinya gitu. Nasi nggak pernah salah. Ngapain ngambil banyak? Nah, ada nggak baygon salah? Kalau dia minum kemudian mati, yang salah siapa? Yang minum. Nah, iya kan, baygon itu diciptakan bukan untuk diminum gitu. Bunuh serangga. Yeah. Gitu. Nggak ada yang salah. Semoga Pak Suharyono bisa menjawab nanti itu olahraganya olahraga apa, kemudian yang dimakan juga apa gitu kan, itu mempengaruhi ya Pak ya. Ya, betul. Baik, selanjutnya boleh tanya dari Asus. Oh, ini kayaknya nomor ini tidak ada namanya ya. Kalau lagi asam lambung kambuh itu sering berhalusinasi melihat bayangan lewat. Itu termasuk anxiety atau psikomatis suhu. Terus itu yang bermasalah bagian liver atau lambungnya kah? Nah, bagaimana kira-kira solusinya? Nah, ini perlu digali lagi nih. Ini kan halusinasi melihat bayangan lewat. Ketika asam lambungnya kambuh. Nah, pertanyaan lidahnya seperti apa, pola makannya seperti apa, makannya sedikit atau banyak. Karena orang-orang yang kondisi kekurangan nutrisi itu sering halusinasi. Oh, baik. Perlu ditanya ini berat badannya berapa, Mas, atau lihat enggak double, gitu ya? Lihatnya double. Atau anemia ya suhu. Ya, coba lihat orang yang kelaparan itu. Konsultasi pribadi ini ya kali ini ya. Jadi emang datanya harus jelas. Logikanya kayak gini, lihat kalau di hutan ya, orang tersesat dan sebagainya. Kalau dia kenyang, biasanya stabil tubuhnya. Itu. Yang tidak stabil itu yang kurang. Makanya orang yang misalnya kebutuhannya tercukupi, misalnya gajinya cukup tiap bulan, dia bisa beli macam-macam, itu stabil cara berpikirnya. Tapi kalau kurang itu ya nanti ngelihat macam-macam itu. Ngelihat ada yang kelihatan tak ambil apa ya, itu jadi bayangan-bayangan seperti itu. Itu sama sebenarnya. Nutrisi.
kembali kepada nutrisi. Ini yang penting. Kekurangan nutrisi ya, Suhu. Baik. Nanti dievaluasi kembali ya Pak atau Mbak tadi ya. Baik, lanjut. Pertanyaannya dari Ibu Latifah. Bismillah, izin bertanya, jika sering mual, tidak nafsu makan, dan otot sendi lemah. Nah, ini nyambungnya ke otot sendi Suhu. Nah, Apakah otot sendi lemah itu dari kelemahan limpa? Lidah, di sini dia bilang lidah lembab dingin. Nah, ini mungkin dia sudah pernah belajar barangkali ya. ya. Nah, jawabnya kayak gini. Fungsinya gula, karbohidrat itu apa? Fungsinya untuk memberi gula sebagai energi cepat. Jadi energi. bedanya antara karbohidrat dengan protein, kalau protein itu membangun jaringan otot ya. Nah, kalau ini memberi energi dengan cepat. Walaupun nanti protein itu bisa dirubah menjadi glukosa, itu dengan proses yang tidak biasa ya, nanti panjang itu ada, nanti kita jelaskan di sana. Nah, ini maka kalau dia ototnya lemah, cek aja makannya. Tidak nafsu makan, berarti kemampuan dia untuk mencerna geraknya daripada limpa lambungnya dia jadi lemah. Ini biasanya panasnya di dalam organ di bawah, memang itu kan ada di bagian pusar ke bawah. Di pusar ke bawah itu nanti di atasnya ada lambung, ada limpa, di bawahnya ada usus. Maka kalau ini lemah, mesti cairan ususnya terlalu banyak cairannya, nanti menjadi lembab itu, lembab dingin. Nah, di atasnya tidak mudah dihangati, maka fungsi-fungsi organ jadi lemah. Karena orang kalau bicara secara TCM, energi Qi dihasilkan dari darah. Darah menghasilkan Qi, Qi mendorong darah. Sedangkan kalau dari kedokteran itu ATP itu digunakan untuk memberi energi kepada organ-organ. Nah, ATP itu berasal dari gula, karbohidrat ini, dengan oksigen. Oksigen kecampur dengan gula, nanti hasilnya ATP. Namanya Qi organ nanti. Kalau belajar akupunktur nanti atau TCM itu jadi Qi organ. Qi organ dan jaringan. Nah, kalau Qi nutrien itu yang dari makanan. Nah, sedangkan oksigen hanya mudah diikat oleh zat besi. Zat besi itu ada di hemoglobin. Itu. Jadi kalau orang lidahnya tidak merah, hemoglobinnya sedikit, maka oksigennya akan diikat sedikit. Sehingga karbohidrat tidak bisa diubah menjadi ATP. Maka kalau orang makan karbohidrat tidak ada makan sayuran atau makan daging, protein hewani, maka dia HB-nya mesti rendah. Lidahnya tebal tapi pucat. Maka kita bisa melihat ini banyak makan tapi makannya paling ini aja, nasinya yang banyak itu sama tempe tahu. Nah, sedangkan perbedaan antara protein hewani dengan sayuran untuk hemoglobin ya, ini adalah dari zat besinya, zat besi heme dan non heme. Kalau protein itu hewani itu heme dan daya serapnya hingga 95%, sedangkan yang dari sayuran itu daya serapnya sekitar 12 sampai 35%. Dan itu masih ada syaratnya, campur vitamin C. Nah, ini pada orang yang limpahnya lemah tambah masalah lagi. Maka pada orang limpahnya lemah, dia butuh sayuran harus dicampur dengan RFP dari daging. Jadi masak sayur dengan tetelan daging itu pada orang yang limpahnya lemah, limpa pankreasnya lemah itu sangat membantu untuk bisa merubah zat besi yang ada di ini menjadi ferro, kemudian bisa digunakan untuk membuat hemoglobin dengan bantuan tetelan daging tadi. Itu gambarannya kayak gitu. Baik.
buat Ibu Latifah tadi ya, semoga bisa menjelaskan kalau pantangannya tentu saja otomatis kalau sudah lemah berarti yang dihindari yang lembab dan Dingin. dingin ya Bu ya tadi pada saat penjelasan guru kita. Selanjutnya ada Ibu Wati Komalasari. Assalamualaikum, anak saya mengalami ini chronic disease seperti maksudnya ya. Disease. Tapi di mana ketika didoakan ada gerakan meletup-letup di perutnya. Ini maksudnya bagaimana? Ini Ibu Wati Komalasari atau ingin menjelaskan? Ini Kondisi silakan Suhu. gejalanya apa ini? Dia cuma menyatakan mengalami chronic disease, didoakan kok meletup-letup di perutnya. Ini hubungannya ke yang lain-lain kah, Suhu? Atau persisnya seperti Kalau apa? Ibu Wati Komalasari masih ada ada yang enggak? bisa memberi gambaran kondisi apa? Saya baru dengar. Ini HP saya mati ya. Habis. Apa Bu Titi? Halo? Ya. Ya, jadi gini Suhu, kalau dari hasil diagnosa medisnya itu kan jadi di badannya itu di ininya organnya itu ada peradangan di esofagus sampai usus besar. Ya. Kalau diagnosa medisnya kan Crohn disease. Oh, ada peradangan dari esofagus sampai Usus besar. Berarti panjang banget dong. Iya. Nah, itu juga kalau Gejalanya itu apa? kan Gejalanya apa? gejalanya itu awalnya sebenarnya kalau itu kan saya rasa itu kronis ya suhu, tapi kok itu kayak mendadak gitu. Nah, kan karena awalnya itu sakit perut kalau makan, terus kalau BAB, terus kan dicek laboratorium ke rumah sakit nggak ada penyakitnya. Akhirnya dari rumah sakit dirujuklah ke rumah sakit pusat. Di sana di endoskopi dan kolonoskopi ternyata hasilnya ada peradangan itu. Nah, terus akhirnya dokter mendiagnosa kalau jadi Crohn disease gitu loh, Guru. Nah, itu kalau di sindrom itu masuk apa? Lambung panas, nanti usus besarnya juga panas. Kalau melihat cuacanya juga cuacanya sedang panas. Nah, tinggal yang dimakan minum kebiasaannya apa gitu. Iya, kalau untuk buah-buahan itu bagusnya yang apa saja ya biasanya? Enggak, pertanyaannya dia biasa makan apa? Sehingga Makanya kalau sebelum sakit loh ya, terutama sebelum sakit. Kalau sebelum sakit sebenarnya ya biasa protein hewani, terus sayuran gitu-gitu aja sih, karena saya jarang memberikan makanan yang justru Umur UPF berapa? Umurnya itu 2 tahun sama 6 2 tahun. tahun. 2 tahun? Iya, nggih, 2 tahun. Karena waktu itu juga masih ASI, jadi saya nggak berani memberikan apapun. Ada herba atau apa atau Nggak supermula? ada. Nggak ada. Nggak, karena Masih alergi ASI susu. juga? Jadi, gimana? Masih ASI? Waktu itu masih ASI, waktu sakit. Kemudian saya sapih karena ketika itu kan sakit juga. Jadi Nah, saya ketika sapih. ASI itu ibunya banyak makan yang panas-panas enggak? Kalau itu panas apa ya? Mungkin tepung Yang mungkin pedas ya. maksudnya Ibu, Bu. Maksudnya pedas Bu, panas itu Pedas, pedas rasanya. ramuan yang panas kayak Kalau abas ramuan, tidak. Kalau pedas iya. Nah, itu kayak jahe gitu Bu, lengkuas gitu. Kalau jahe nggak pernah sih Bu. Cuma Cuma senang pedas ya Bu Ibu ya? ya? Ya Senang cuma pedas pedas. aja. Nah ya, sudah. Udah jawabannya. Sudah terjawab. Terjawab Bunda. Oh iya iya. Ya, karena ASI itu jangan kemudian kita makan supermie kemudian ASInya tetap bagus kok walaupun kita nggak makan daging, energinya kan nggak dihitung. Coba aja, sekarang ada ibu kasih aja supermie terus, satunya dikasih daging, ikan, energi anaknya beda enggak? Beda. Walaupun mungkin dicek ASInya kelihatan hampir mirip, tetap beda. Kalau sama, ya ngapain kita makan yang bergizi? Gitu. Nah,
ASI itu hasil dari darah yang ada kita. Jadi darah yang makanan kita kan jadi darah. Nah, darah itu dibuat menjadi ASI. Maka ASI itu ia terpengaruh oleh dengan makanan ibunya. Jadi kalau dia anak masih menyusui, kemudian ada masalah, masalahnya bisa salah satunya ya, bukan semuanya, adalah berasal dari pola makan ibunya. Itu seperti itu. Kadang suka lupa gitu, ibunya makan yang disenangi, tidak sadar bahwa bayinya juga terpengaruh. Terkena sedang menyusui, betul. Nah, ini untuk kondisi hari ini banyak kasus seperti ini, Suhu, banyak ibu-ibu muda yang tidak memahami atau kurang memahami ketika mereka hamil dan menyusui itu bahwa apa yang mereka makan itu mereka masuk itu akan tersalurkan kepada bayinya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini, buat istrinya, buat anaknya mungkin yang sudah punya keluarga dan seterusnya ya, sehingga ini tidak terulang kembali karena semakin di sini kasusnya cukup banyak. Pertanyaan terakhir karena sudah jam 10 ya teman-teman semua. Satu pertanyaan terakhir adalah apakah gangguan lambung bisa mempengaruhi nyeri di paha, Suhu? Bisa, itu lewat jalur meridian, bisa. Tuh. Karena baik, mungkin nanti pengaruhnya paha luar atau paha dalam juga pengaruh ya, Suhu ya, karena ya, meridiannya berbeda antara paha luar dan paha bagian dalam. tapi bisa satu garis atau bisa prosesnya agak panjang gitu. Jadi tidak langsung ini kasusnya ini berarti bisa sampai ke sini. Jadi kasusnya bisa panjang, bisa pendek gitu ya. Jadi proses terjadinya ke nyeri paha. Bisa dua kasus yang berbeda sehingga karena muncul bersamaan jadi seolah itu dari hal yang sama, itu yang harus dipahami. Baik, demikian teman-teman sahabat holistik semua. Sebelum saya akhiri, mungkin ada closing statement dari Suhu, pesan terakhir yang bisa disampaikan dari malam hari ini untuk kita semua. Itu buat teman-teman semua, itu yang pertama, tugas kita itu menjaga diri. Kalau dari ruh kita berusaha menjaga diri kita dengan belajar tentang din, agama kita semakin paham, semakin banyak mengaji, itu kita akan menjadi terjaga dari pikiran-pikiran kita supaya kita tidak menjadi galau. Nah, sedangkan dari makanan, maka kita belajar tentang pola makan yang benar, cara makan yang benar, bagaimana Allah menciptakan berbagai macam bahan-bahan makanan, kapan boleh dimakan, kapan tidak boleh dimakan, oleh siapa, jumlahnya boleh banyak atau tidak, itu ada aturannya. Sehingga kita yang harus pelajari. Jangan kemudian menyalah-nyalahkan makanan atau bahan makanan, itu pantang dari kita. Kita nyalahkan hujan aja tidak boleh, apalagi nyalahkan makanan. Itu gara-gara hujan sih dan sebagainya. Nah itu artinya dengan belajar tentang pola itu menimbulkan kita jadi bisa menjaga makanan kita dari fisik kita dari makanan itu. Kemudian yang ketiga itu tentang gerak. Allah menciptakan sendi-sendi kita untuk digerakkan. Sendi putar untuk diputar, sendi engsel untuk digerakkan seperti engsel. Nah, nanti ada sendi yang bergerak sedikit, itu ada fungsinya semua. Jangan kita abaikan. Itu seperti itu. Nah, khusus untuk nanti teman-teman yang nanti bisa ketemu kita tanggal 4 November ya, Bu Titik? 9 November. 9 November. Sudah Bu Eni nih, 9 November nanti ketemu, nanti kita akan jelaskan lebih rinci lagi tentang masalah 3 hal ini, anxiety, nanti terus psikosomatis, nanti hubungannya dengan makanan, hubungannya dengan gerak, hubungannya dengan pikiran, sehingga nanti kalau ini bisa terjelaskan, jadi akan bisa membaca dari sisi medisnya, bisa membaca dari sisi akupunktur atau TCM-nya. Yang keduanya itu saling menjelaskan dan tidak ada perbedaan, karena semua ilmu dari Allah semata,
maka tidak ada barat dan timur. Yang ada yang bisa menggabungkan barat dan timur jika kita memandang keduanya dengan kacamata Allah dan Rasul-Nya. Jadi ini bisa digabungkan, tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau ada perbedaan berarti ada Tuhan yang lain yang kita juga nggak ngerti gitu. Tapi kalau kita Tuhannya satu, maka tidak ada ilmu di seluruh dunia ini kecuali nanti akan bersatu, saling jelas menjelaskan untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha sempurna. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit dan waktunya juga terbatas, bisa sedikit memberikan pencerahan sehingga memberikan kemampuan kita untuk menjaga diri kita agar kita bisa beribadah lebih baik kepada Allah semata. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suhu. Demikian teman-teman malam hari ini, semoga tidak puas, dan untuk teman-teman yang baru bergabung dengan Sengaja aku. dengan tim holistik, kita Bu tunggu Titi, Bunda kedatangannya Titi di sengaja. Jakarta. Mas Reza ditunggu di Jakarta ya. Iya. Tanggal 6 November 2025, insya Allah kita akan membahas jauh lebih tuntas tentang masalah timpa lambung dan masalah Kapan kita di Padang-Padang? psikosomatis. Baik, dari saya jika ada kekurangan dari tim dan terutama saya pribadi, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diakhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Selamat tim Jakarta. Sukses semoga. Selamat beristirahat. Sehat Terima Bang Muji, sampai jumpa di Jakarta. Oke, insya Allah. Sehat-sehat Bapak, sampai jumpa di Tegal. 12. Tegal besok terakhir ya. Ya, pengen ngeluh kasusnya. Khataman berarti Suhu. Tegal khataman. Khataman. Baik ya, saya dulu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Titi semua tim Jakarta. Yuk, Mas Aji kesini ya, Mas Aji ya. Siap. Boleh nimbrung kan nanti? Boleh. Oke, terima kasih Pak Joko. Ya, Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.